Selamat pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan. Segenap majelis GKJ Beringin mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan sebelum kita masuki ibadah pada minggu pagi hari ini, akan kami sampaikan beberapa warta jemaat. Yang pertama, warta dari Komisi Peribadatan bahwa pelayanan sakramen perjamuan yang dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu 13 Agustus 2023 di tempat ibadah Karanglo, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kurniawan SSI Teologia dari GKJ Argomulyo. Warta yang kedua, bahwa dalam kebaktian Minggu pada pagi hari ini juga di tempat ibadah Karanglo akan dilaksanakan peletakan jabatan gerejawi dan peneguhan majelis atas Bapak Penatua Yudi Hartanto dan Ibu Sesiana Rustikawati. Dimohon doa dan dukungan dari seluruh jemaat dalam pelayanan pagi hari ini. Warta yang ketiga, dalam rangka mewujudkan penggalangan dana abadi KSBU melalui persembahan Rp5.000 per orang per tahun, maka dalam ibadah Minggu pagi hari ini masih diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Jemaat yang belum dapat menyampaikan. Warta yang keempat, bahwa ibadah dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 jam 5 sore di masing-masing tempat ibadah. Pelayanan sakramen perjamuan akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di tempat ibadah Sombron, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ebenezer Laleno dan dari GKJ Sidomukti jam 7 pagi, dan di tempat ibadah Ngajaran akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Widi Atmojo jam 8, dan di tempat ibadah Wonorejo akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pintoko Danang Pramudito jam 9 pagi. Warta yang keenam, dalam ibadah Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di tempat ibadah Wonorejo akan dilayani baptis anak oleh Bapak Pendeta Pintoko Danang Pramudito atas nama Ananda Fusena Felix Cakrawangsa. Warta yang berikutnya adalah pelayanan khotbah untuk ibadah Minggu 13 Agustus 2023 pada pagi hari ini. Di tempat ibadah Sombron dilayani oleh Ibu Yayu, tempat ibadah Ngajaran dilayani oleh majelis dari Tuntang Timur, dan di tempat ibadah Wonorejo dilayani oleh Bapak Pendeta Supriyono. Sedangkan pelayan khotbah pada ibadah perayaan HUT Proklamasi RI hari Rabu tanggal 16 Agustus, tempat ibadah Karanglo dilayani oleh Diaken Erna Wijayanti, tempat ibadah Sombron dilayani Ibu Diah Ani, tempat ibadah Ngajaran dilayani Penatua Suhadiono, dan tempat ibadah Wonorejo dilayani oleh Diaken Eko Priyono. Sedangkan pelayan khotbah untuk ibadah Minggu tanggal 20 Agustus 2023 Karanglo akan dilayani oleh Bapak Agus Supriyanto, tempat ibadah Sombron akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ebenezer Laleno, tempat ibadah Ngajaran dilayani oleh Pendeta Emeritus Widi Atmojo, dan tempat ibadah Wonorejo dilayani Bapak Pendeta Pintoko Danang Pramudito. Warta berikutnya dari bidang pembinaan warga gereja. Warta yang pertama, dari Komisi Adi Yuswo bahwa Sarasian Adi Yuswo akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di tempat ibadah Ngajaran pada pukul 11. Warta dari Komisi Wanita Jemaat akan dilaksanakan pertemuan KWJ GKJ Beringin pada hari Minggu tanggal 27 Agustus jam 11 di tempat ibadah Karanglo dengan petugas pembawa firman Ibu Feni Asti Nugroho
dan pemimpin pujian serta doa syafaat disampaikan oleh Ibu Endang Yudi. Warta berikutnya dari bidang penata layanan, persembahan kebaktian Minggu 6 Agustus 2023, tempat ibadah Karanglo Rp3.354.000, Sombron Rp392.000, Ngajaran Rp704.000, Wonorejo Rp386.000, jumlah persembahan Rp4.836.000. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi perhatian bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuki dalam ibadah pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita awali kebaktian Minggu 13 Agustus 2023 ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ibadah Minggu saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengawali ibadah Minggu saat ini, di bulan kebangsaan kita akan memperhatikan firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang keempat yang demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita sambut dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Allah
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita bersama-sama masuk di dalam pengakuan dosa. Kita tundukkan hati dan hidup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, Sang pemilik kehidupan yang terus menolong dan menyertai di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Pagi hari ini kami sungguh bersuka cita. Tuhan menolong, membangunkan kami untuk menikmati anugerah Tuhan yang baru di minggu pagi hari ini. Kami bersyukur cinta kasih-Mu begitu besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan. Tetapi kami terkadang kami mengabaikan dan bahkan kami melupakan cinta kasih Tuhan hingga kami jatuh di dalam dosa. Kami menyakiti hati sesama kami dan bahkan kami sering mengecewakan Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan menolong dan mengingatkan kami untuk kami selalu bersyukur agar cinta kasih Tuhan tersemai di dalam kehidupan kami, boleh mendorong kami untuk mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan ini dengan cara kami mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Ampuni kami di dalam pertobatan. Kami sungguh menyesal dan mohon pengampunan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut dan menerima berita anugerah dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan anugerah Tuhan di dalam pelayanan, peletakan, dan peneguhan majelis gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah. Dalam ibadah pada pagi hari ini akan dilayankan peletakan dan peneguhan majelis gereja. Sebagai kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, gereja memiliki kepemimpinan yang terdiri atas dua sisi. Yang pertama, sisi ilahi, di mana gereja dipimpin oleh Allah melalui Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Yang kedua, sisi manusiawi, di mana gereja dipimpin oleh manusia yang dipanggil oleh Allah sebagai rekan sekerja yang dianugerahi jabatan gerejawi. Bersama pendeta, penatua, dan diaken menjadi penanggung jawab kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan penyelamatan Allah, pemeliharaan keselamatan, maupun organisasi di dalam kehidupan gereja. Penatua memiliki tugas khusus mengatur kehidupan gereja, sedangkan diaken memiliki tugas khusus melakukan pelayanan kasih kepada warga gereja dan juga kepada warga masyarakat. Oleh sebab itu, sebelum kita menyaksikan anugerah Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah, Sang pemilik kehidupan yang sudah menganugerahkan jabatan gerejawi kepada jemaatmu di dalam kehidupan, terkhusus penatua dan diaken yang saat ini sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai majelis gereja. Dan saat ini pula kami bersyukur saudara-saudara kami ini sudah mengakhiri tanggung jawab menjadi majelis gereja. Kiranya Tuhan tetap bersama-sama, kiranya Tuhan tetap menolong dan memberkati di dalam kehidupan pelayanan jemaatmu ini. Biarlah menjadi kesaksian iman di dalam kehidupan dan bermasyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, penatua atau diaken yang berakhir masa pelayanannya saat ini dipersilahkan untuk berdiri, yaitu yang pertama, Penatua Yudi Hartanto. Dipersilahkan untuk berdiri di depan. Yang kedua, Ibu Sesiana Rustikawati yang berjabatan diaken. Bapak Penatua Yudi Hartanto dan diaken Ibu Sesiana Rustikawati, menurut keterangan gereja masa pelayanan saudara berdua sebagai penatua ataupun diaken saat ini sudah berakhir. Dengan ini saya menyatakan secara resmi bahwa saudara berdua telah mengakhiri jabatan sebagai penatua dan diaken.
Bon lega nggih. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagaimana juga telah diwartakan di dalam warta gereja yang sudah dibacakan dan sudah diketahui oleh kita semua bahwa setelah pelerehan atau peletakan jabatan majelis, saat ini juga akan dilayankan peneguhan majelis. Bagi saudara-saudara yang sudah ditunjuk dan dipilih untuk diteguhkan menjadi majelis gereja, yaitu penatua dan diaken, dipersilahkan untuk berdiri. Yang pertama yaitu Bapak Yudi Hartanto. Yang kedua Ibu Sesiana Rustikawati. Nah, ini menjadi pergumulan kita semua. Agar jemaat menjadi saksi kesanggupan saudara berdua menjadi penatua ataupun diaken, dalam hal ini adalah majelis gereja, maka dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara mengakui bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya sebagai penatua ataupun diaken? Dua, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken dengan penuh tanggung jawab? Dan yang ketiga, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan seluruh organ pelayanan gereja dan juga masyarakat? Dan yang terakhir, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab Bapak Yudi Hartanto? Bagaimana jawab Ibu Sesiana Rustikawati?
Kita memuji Tuhan dari NKB 189. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama-sama menerima pelayanan firman kita, satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah, Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan kami. Di dalam pemeliharaanmu pagi hari ini kami akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah karya Roh Kudus yang menolong dan menuntun, agar kami dimampukan tidak hanya menerima dan mendengar, tetapi kami juga mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus, Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sungguh mulia dan merdu
dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Ini merupakan salah satu bacaan leksionari yang diberikan oleh Sinode Gereja Kristen Jawa. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Demikianlah sabda Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya mendengar, tetapi mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat sedoyo? Sampun sarapan? Kompak. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari salah satu bacaan leksionari di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 dengan tema atau judul "Diselamatkan karena Percaya". Mengawali perenungan kita pagi hari ini, cobi panjenengan mang persani sebelah panjenengan. Dipersani sebelah. 1 menit saja, ojo diplengosi. Coba dipandang, dipersani 1 menit. Kira-kira niku saged dipercaya mboten? Kira-kira bisa dipercaya enggak yang ada di samping kita? Saged mboten? Ragu-ragu ini. Saged mboten? Saestu? Contone napa kok saged dipercaya? Contone napa? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam orang atau karakter manusia, kita pasti akan berpikir, wong ki janjane iso dipercaya apa ora? Dan bahkan di dalam kehidupan berkeluarga pun terkadang
ada keraguan, ada ketidakpercayaan antara mungkin orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua, suami dengan istri, ataupun anggota keluarga yang lain. Nggih napa mboten? Apalagi kalau masalah napa? Cinta. Duit niku gampil Bapak Ibu. Duit niku gampang kok. Kondur saking nyambut damel diparingi sing abang-abang niku wingi tukaran saiki langsung napa? Napa? Akur. Nggih ta. Nek mboten percaya mang praktekke. Pulang dari sini sing putri diparingi sing abang-abang 3 mawon. Mesti seneng. Tetapi masalah kasih atau cinta itu terkadang menjadi sebuah pergumulan di dalam kehidupan manusia. Bacaan kita di dalam Injil Matius akan menolong. Ketika cinta kasih Tuhan itu dinyatakan melalui bacaan minggu yang lalu ketika Tuhan Yesus itu melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan itu bisa menjadi banyak, merupakan bukti cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan manusia. Tidak berhenti di situ saja. Para murid masih memiliki keraguan, apa benar mujizat Tuhan Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan itu merupakan sebuah cinta kasih-Nya kepada manusia. Walaupun para murid dan orang banyak itu masih memiliki keraguan, sudah melihat, tetapi masih ada rasa penasaran di dalam hati mereka. Jenengan nate ngraosaken penasaran, bahasa cahanem niku kepo, nate kepo panjenengan. Penasaran. Nate mboten? Sering bab napa? Napa kemawon. Nggih. Rasa kepo, penasaran itu menjadi sesuatu yang baik jika dilandasi dengan yang baik. Para murid dan orang banyak pun masih penasaran. Apa benar Tuhan Yesus itu ketika melakukan mujizat benar-benar Dia adalah Allah? Tidak berhenti rasa penasaran ketika sudah menerima 5 roti dan 2 ikan diubah bisa memenuhi kebutuhan perut yang begitu banyak. Karena Bapak Ibu, kebutuhan perut weteng itu menjadi kebutuhan pokok utama. Logistik kalau tidak dipenuhi, logika itu tidak jalan. Setuju mboten? Setuju mboten? Khotbah rasa suwe-suwe iki selak do ngeleh. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika Tuhan Yesus itu mulai ingin beristirahat, menyingkir dan berdoa, para murid diizinkan untuk terlebih dahulu dalam bacaan kita tadi untuk menyeberang di daerah yang mungkin lebih jauh lagi. Tetapi tidak lama ketika mereka menyeberang di danau, mereka mengalami sebuah masalah, yaitu apa? Terkena angin sakal. Angin sakal itu dalam bahasa Yunaninya artinya itu angin yang random, tidak beraturan. Jadi diombang-ambingkan, tidak menentu, seolah-olah perahunya itu hampir tenggelam. Seperti lagu sekolah minggu itu. Lagunya seperti apa? Tasih kemutan. Tasih kemutan mboten? Sekolah minggu meleh niki. Rasa takut, rasa tidak percaya yang dahulunya memiliki kepercayaan yang besar ketika Tuhan Yesus itu mengubah 5 roti dan 2 ikan. Sekejap hilang ketika angin sakal atau angin ribut ikut datang menerpa kapal yang ditumpangi oleh para murid. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, tidak lama setelah itu Tuhan Yesus datang. Dia berjalan di atas air,
Mereka menjadi takut lagi. Wes angine gede, kapale meh tenggelam. Dia melihat seolah-olah ada hantu yang sedang berjalan di atas air, padahal itu apa? Tuhan Yesus. Dan ceritanya Petrus meminta Tuhan Yesus agar memanggil, dia bisa berjalan, tetapi ketika ada angin lagi, si Petrus tenggelam. Itulah cerita yang akan menolong kita mengawali minggu-minggu ini untuk menghayati penyertaan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan ini kita akan bersama-sama belajar. Yang pertama, rasa percaya itu akan hilang ketika ada jarak. Rasa percaya itu akan mulai hilang ketika ada jarak. Panjenengan setuju mboten? Setuju mboten? Cobi panjenengan menawi ada salah satu anggota keluarga yang bekerja, sing kakung biasane, sing kakung kerja, lalu di rumah itu kok tidak ada kabar. Biasanya kan ngabari di WA dan sebagainya, di SMS. Saya usum SMS teng mriki. Mboten toh? Nggih, di WA, dikabari, di telepon dan sebagainya. Kok ndelalah tidak dikabari karena ada jarak. Yang satu bekerja. Di sini itu sudah mulai khawatir. Khawatir mboten? Khawatir mboten? Jangan-jangan tidak khawatir. Gitu. Jarak ternyata membuat manusia itu memiliki kekhawatiran yang besar. Begitupun di dalam kehidupan kita, ketika manusia itu sudah membuat jarak dengan Tuhan, kekhawatiran itu akan muncul di dalam kehidupannya. Cobi panjenengan mang titeni mawon. Biasanya nek sregep teng gereja, nah ini biasanya majelis yang perso. Ada warga yang sudah lama itu tidak bergereja, entah apapun itu yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan, itu rasa khawatirnya itu jauh lebih besar dibandingkan kita yang rajin. Ini saged dititeni niku. Atau kalau kita itu sering ngabari tadi, tiba-tiba tidak ngabari, nah rasa khawatir itu pasti akan muncul. Jarak membuat rasa khawatir itu dirasakan oleh manusia. Begitupun juga di dalam kehidupan iman kita. Kalau manusia sudah membuat jarak, mulai membuat jarak dengan Tuhan, kita mulai jarang berdoa, ketika kita mulai jarang mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi, rasa khawatir itu pasti akan datang di dalam kehidupan kita. Kayak engko disowani majelis, tiba-tiba majelis rawuh gitu teng dalem padahal urung masak gitu. Rasa khawatir itu pasti akan ada. Begitupun juga di dalam kehidupan umat beriman. Jadi pagi hari ini yang pertama kita diingatkan, jangan sampai kita membuat jarak kehidupan kita dengan Tuhan. Sesama manusia saja kita khawatir. Ketika sudah khawatir, kita sudah tidak mulai percaya di sana. Begitupun juga di dalam kehidupan iman kita. Jangan sampai kita membuat jarak dengan Tuhan. Justru semakin kita mendekatkan hidup kita pada Tuhan. Lalu yang kedua, melalui bacaan ini kita bisa belajar. Ternyata rasa percaya itu bisa membuat kita menjadi tenang. Cobi mang persani, 1 menit lagi sebelah dipersani mawon. Dipersani mawon. Yang duduk dengan pasangan ada? Ada. Coba mang persani yang duduk dengan pasangan. 1 menit wae, bosen mboten? Rasa percaya itu akan mendorong dan menolong kehidupan kita untuk kita bisa berjalan bersama. Karena terkadang orang hidup bersama itu tidak percaya.
Yang ada ya khawatir-khawatir tadi. Hidup bersama terkadang membuat orang itu menjadi ragu. Itu pun sudah terjadi dan dialami oleh para murid. Bacaan minggu lalu, para murid hidup bersama-sama dengan Yesus. Urip bareng. Tuhan Yesus kemana pergi mereka ikut. Duwene mung 5 roti dan 2 ikan. Rasa percaya itu tidak ada kalau Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Begitupun juga di dalam bacaan kita pagi hari ini. Walaupun disuruh duluan untuk berangkat, para murid juga masih tidak percaya bahwa Yesus nanti yang akan menyertai kehidupan mereka. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita yang hidup bersama terlebih lagi di dalam kehidupan pasamuan di dalam gereja. Kebersamaan ini harusnya semakin mendorong dan menolong kita untuk semakin dekat dan semakin percaya untuk membangun gereja Tuhan. Di dalam kehidupan majelis, di dalam kehidupan komisi-komisi, bidang-bidang panitia, kebersamaan yang dekat ini dijadikan dasar untuk membangun kehidupan iman, untuk pertumbuhan gereja Tuhan. Lalu yang terakhir, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan ini kita bisa belajar. Petrus tenggelam di sana. Petrus tenggelam. Ketika ada angin yang bertiup, Petrus mulai tenggelam. Dia di sana dikatakan dalam bacaan kita tidak tenggelam semua. Tidak tenggelam semua Petrus. Dikatakan hampir tenggelam di sana. Hal itu membuktikan di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang tertulis di dalam pokok-pokok ajaran gereja PPAG GKJ. Keselamatan itu bisa hilang di tengah jalan. Ini kok PPAG GKJ yang kita jadikan sebagai ajaran dogma gereja Kristen jauh. Setiap orang memang sudah menerima keselamatan. Itu merupakan anugerah dari Allah yang diberikan secara gratis, cuma-cuma. Manusia hanya merespon untuk percaya di sana. Tetapi perjalanan keselamatan itu belum selesai, Bapak Ibu. Kita akan mengalami dan menerima kesempurnaan keselamatan ketika kita bersama-sama di dalam Kristus, di dalam kerajaan surga. Itu artinya ketika kita masih memiliki nafas, menjalani kehidupan sebagai manusia di dunia ini, walaupun kita ini menjadi orang Kristen, walaupun Kristus sudah memberikan keselamatan, tetapi keselamatan yang ada di dalam hidup kita itu bisa hilang ketika masalah itu datang di dalam kehidupan kita dan kita mulai tidak percaya. Jadi kita jangan bangga ketika kita menjadi orang Kristen, pun dibaptis, pun sidi, pun derek perjamuan, tidak otomatis kita itu selamat. Masih ada perjalanan keselamatan yang harus kita lalui. Panjenengan tasih kemutan ketika Tuhan Yesus disalib bersama dengan penjahat di samping kanan dan kiri. Mereka sama-sama penjahat. Di dalam perjalanan kehidupan mereka, yang satu tidak percaya, tetapi yang satunya ada kesempatan untuk percaya. Yang satu tidak selamat, yang satu diselamatkan Tuhan. Itulah perjalanan keselamatan kehidupan manusia. Jadi ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita yang saat ini sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kita sudah dimeteraikan di dalam baptisan, memberikan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Anugerah keselamatan itu diberikan Allah. Maka mari kita jaga
keselamatan Allah itu sampai kita menerima kesempurnaan keselamatan di dalam kerajaan surga. Karena sesuatu yang gratis itu biasanya itu disepelekan. Sesuatu yang gratis biasanya itu dijadikan nomor 2. Sesuatu yang gratis itu biasanya kita itu lebih main-main. Tuhan memberikannya itu dengan gratis, cuma-cuma. Jangan sepelekan, jangan main-main. Kita terima itu dengan penuh syukur. Petrus ditangkap tangannya, dipegang, dan bisa naik lagi di dalam perahu. Itulah perjalanan kehidupan kita. Ketika kita mau memanggil Kristus, maka Kristus akan datang di dalam kehidupan kita melalui berbagai banyak cara untuk menolong Bapak Ibu mendapatkan keselamatan yang sempurna. Jadi jangan pernah khawatir ketika ada jarak di dalam kehidupan kita, mulai kita mendekat. Kalau kita yang sudah dekat, mari kita bangun kepercayaan itu untuk membangun sebuah kehidupan keluarga, gereja dan masyarakat. Dan tetap percaya di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, Kristus selalu ada dan hadir. Tinggal bagaimana kita mau mengundang dan memanggil Kristus datang di dalam kehidupan kita atau tidak. Itu menjadi pilihan di dalam kehidupan. Roh Kudus menolong dan menyertai kita. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kami bersyukur ya Allah, dalam penyertaan-Mu kami terus disegarkan dan diingatkan. Ketika jarak itu menjadikan sebuah penghalang, ketika kebersamaan itu membuat kami tidak nyaman lagi, tetapi kami diingatkan. Ketika ada jarak kami harus mendekat, terlebih lagi mendekat dengan Engkau. Dan ketika kami sudah dekat dengan Tuhan, kami semakin percaya untuk menjalani dan melewati kehidupan ini dengan penuh kesungguhan hati. Walaupun banyak sekali masalah dan tantangan, pergumulan kehidupan, kami percaya Tuhan senantiasa hadir dan siap sedia untuk menolong kehidupan kami. Ajarkan kami untuk tetap setia dan percaya di dalam kami menjalani perjalanan kehidupan ini bersama dengan keluarga kami, dengan jemaat-Mu yang ada di sini, terlebih lagi ketika kami berjalan bersama-sama untuk membangun kehidupan bangsa kami. Terima kasih, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama-sama masuk di dalam pelayanan sakramen perjamuan. Sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat bahwa dalam ibadah saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada para murid-Nya. Dan Tuhan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, adapun yang diperkenankan mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang sudah dipersiapkan dengan seksama oleh gereja, sebab mereka juga mendapatkan tempat di dalam perjanjian keselamatan Allah.
Mari bersama-sama kita hening sejenak, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini bersama dengan Pasamuan GKJ Pringin wilayah Karanglo, Tuhan memperkenankan kami untuk ambil bagian di dalam sakramen perjamuan. Biarlah sakramen perjamuan ini menolong untuk kami semakin menghayati akan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, agar keselamatan kami semakin diteguhkan bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan jemaat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan pada pagi hari ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita secara masing-masing dengan bertanya yang demikian. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita berada di dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 33, suaramu ku dengar.
menyertai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada gunung Raja Malu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari tim jemaat 33, kita berikan baik dan keempat. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah, yang terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami juga sudah menyaksikan anugerah Tuhan di dalam peletakan dan peneguhan majelis gereja. Serta pagi hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah semuanya itu menolong kami ketika kami menjalani hari-hari pemberian Tuhan yang penuh dengan tantangan di dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa mengulurkan tangan untuk menolong dan menopang kami agar kami tidak terombang-ambing oleh cobaan hidup di dalam kehidupan ini. Ketika kami semakin dekat dengan Tuhan, dan ketika kami semakin dekat, kami semakin percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dan menyelamatkan kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja GKJ Beringin, terkhusus di wilayah Karanglo. Tuhan menolong dan memberkati setiap program pelayanan majelis dan badan pelayanan gereja yang lain. Biarlah melalui pelayanan majelis ini menjadikan kehidupan umat-Mu semakin hari semakin dibangun, bertumbuh di dalam iman untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami masing-masing, dalam kehidupan Bapak Pendeta Emeritus Widi, dan juga kehidupan keluarga, di dalam kehidupan jemaat-Mu GKJ Pringin. Tuhan akan menolong satu persatu di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati di dalam kami bekerja, Tuhan memberkati di dalam kami beraktivitas. Kami percaya semuanya akan Tuhan berkati untuk mendatangkan berkat, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, terkhusus untuk jemaat-Mu yang saat ini masih di dalam proses pemulihan kesembuhan. Bagi mereka yang saat ini masih terbaring sakit, kami percaya Tuhan senantiasa akan menolong dan memberkati. Kiranya Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka melalui setiap obat-obatan, makanan dan perawatan dari dokter, menjadikan saudara-saudara kami ini berangsur pulih dan sembuh, boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa untuk para kasepuhan Pro Adi Yuswo GKJ Pringin, terlebih di wilayah Karanglo ini. Tuhan memberkati dan menyertai di dalam kesehatan dan kekuatan. Terlebih lagi Tuhan memberikan usia yang panjang bagi para orang tua kami, para kasepuhan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah, dimanapun mereka menempuh pendidikan. Tuhan memberkati anak-anak kami ini. Kami percaya melalui setiap pendidikan yang Tuhan berikan bagi anak-anak kami, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini bergumul secara pribadi, yang saat ini masih mencari pekerjaan, yang saat ini masih menantikan momongan, yang saat ini masih menantikan pasangan hidup, dan juga pergumulan-pergumulan kami yang lain. Kami percaya Tuhan senantiasa akan menguatkan dan memberikan kami hikmat, hingga Tuhan menjawab melalui dan sesuai dengan cara Tuhan sendiri yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajarkan kami untuk tetap percaya, ajarkan kami untuk tetap setia, untuk melewati setiap tantangan dan pergumulan kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Terlebih di bulan Agustus ini kami akan bersama-sama bersukacita untuk merayakan kemerdekaan yang ke-78 sebagai bangsa yang merdeka. Biarlah kami, bagian dari bangsa, masyarakat dan gereja, boleh bahu-membahu membangun kehidupan bangsa kami melalui berbagai cara yang kami lakukan untuk menjadikan bangsa kami ini menjadi lebih baik lagi. Tuhan memberkati pemimpin pemerintahan kami. Kiranya melalui mereka ya Allah, Tuhan mendatangkan damai sejahtera dan juga keadilan di bumi Pancasila ini. Inilah doa kami, inilah harapan dan iman kami. Kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, persembahan yang kita aturkan dalam kebaktian ini, kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku,
sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah sumber kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami bersimpuh ya Tuhan, kami mau mengucap syukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau masih izinkan kami untuk kami boleh mengikuti undangan-Mu di dalam sakramen perjamuan pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan dalam keadaan tubuh yang sehat Tuhan. Dan Tuhan juga berikan pada diri kami ya Tuhan berkat yang penuh di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau mengucap syukur dari persembahan, dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami ambil sebagian ya Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati, semoga ucapan syukur kami ini ya Tuhan menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan bisa sebagai alat bagi Tuhan untuk pelayanan-pelayanan Tuhan, terlebih di GKJ Beringin ini. Tuhan, kami juga mau menyerahkan saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Tuhan sendiri yang berkati, Tuhan sendiri yang pimpin dalam setiap pengelolaannya, sehingga setiap pengelolaan hanya seturut kehendak dan jalan Tuhan. Kami mau menyerahkan juga saudara-saudara kami yang telah mengulurkan tangan untuk mengucap syukur kepada Tuhan ini. Tuhan berkati, Tuhan pelihara kehidupannya. Dan jika sebentar kami akan undur dari tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dalam keadaan baik dan selamat. Tuhan, Tuhan sendiri yang berkati kami, bimbing kami di dalam kami menjalani hidup kami hari lepas hari, dan mampukan kami mempersembahkan hidup kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, apabila ada terselip dosa di dalam kami mengucap syukur, ampunilah ya Tuhan. Dan doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Serahkan pada Tuhan
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.